sore pemirsa, kembali dengan kami tim Mahali Channel dengan slogan mengungkap rahasia, menyembuhkan fakta. Baik, sekarang saya sudah bersama Bapak Korwil Provinsi Riau, Bapak Mahali. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kali ini saya meminta waktu Bapak sebentar, yaitu berbincang-bincang tentang kehidupan kali ya Pak ya. Saya pernah mendengar bahwasanya Bapak mengatakan bahwa perkataan itu adalah doa. Nah, Bapak ini kan seorang korwil. Selama Bapak menjadi korwil, apa yang pernah Bapak rasakan atau Bapak alami sebagai seorang korwil? Satu aja pertanyaannya. Iya, satu aja Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan tentang yang pernah saya sampaikan, bahwa setiap ucapan kita itu adalah doa, dan bisa saja kemudian langit mengujinya. Ini memang saya alami waktu menjadi korwil. Saat itu tes korwil itu 27 Agustus tahun 2011, bulan puasa, lebaran kurang 3 hari saat itu. Saya orang yang dites paling terakhir sendiri, dan pagi-pagi saya sudah membatalkan tiket speedboat saya ke kampung halaman karena panggilan tesnya mendadak saat itu di Dinas Sosial Provinsi Riau. Hadir 3 penguji dari Jakarta. Kalau dulu kan koordinator wilayah itu yang ngetes dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, kemudian dari Kementerian Kesehatan. Mereka datang karena untuk level provinsi kan. Nah, ketika pada giliran saya dites paling terakhir. Ya maghrib kurang mungkin 30 menit atau nggak sampai mungkin 20 menit. Penguji pertama dari Universitas Padjadjaran ternyata yang ditunjuk Kementerian Pendidikan. Dia tidak bertanya banyak. Kemudian dari Kementerian Kesehatan hanya kagum, beliau sudah tua. Kagum kenapa dari pagi sampai sore forum group discussion FGD saya tampak semangat ya. Saya cuma menyampaikan bahwa saya tidak tahu Pak jabatan korwil ini, tapi dia membutuhkan orang yang energetik. Karena itu saya harus semangat. Beliau tersenyum, kemudian terakhir Pak Sudarsono namanya, rambutnya sudah putih semua waktu masih muda, itu pejabat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kementerian yang kemudian memang kita kalau lulus ya akan bekerja di situ. Beliau bertanya satu saja, Pak Mahali ini sudah sore katanya. Baik Pak, saya bertanya satu saja, kalau suatu saat ada urusan keluarga atau negara, Bapak pilih yang mana? Itu pertanyaannya. Ya saya sampaikan bahwa saya pasti dahulukan urusan negara Pak. Dan kepada keluarga saya akan sampaikan, saya mungkin datang acara misalnya kenduri atau pesta, tapi terlambat. Hanya saya akan mendahulukan urusan negara. Itu bulan Agustus, September, Oktober. Tanggal 10 keluar pengumuman, alhamdulillah saya lulus sebagai koordinator wilayah atau Korwil PKH Provinsi Riau. Tidak lama setelah itu, Oktober, November, Desember. Desember itu kalau di Jakarta, Kementerian Sosial Republik Indonesia biasanya di direktorat kami rakor akhir tahun, rakor penutup tahunan lah, se-Indonesia itu, diikuti teman-teman Korwil se-Indonesia. Dan biasanya di atas tanggal 10. Nah, saya mau resepsi pernikahan saya saat itu di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau juga. Pada tanggal 5 Desember. Karena hitungan saya, rakor nasional itu akan dilaksanakan 10 Desember ke atas. Sehingga saya tidak mengganggu pekerjaan. Nah, walhasil singkat cerita, kemudian disebarlah undangan. Karena kemarin
untuk kemudian nanti saya hadir di acara pernikahan saya di kediaman istri saya di sana di Kabupaten Rokan-Hulu, yaitu hari Sabtu 5 Desember tahun 2011. Seminggu sebelum acara undangan sudah disebar, ternyata rakor tahunan yang biasanya tanggal 10 Desember ke atas dipercepat menjadi tanggal 2 Desember saat itu, sampai tanggal 6 kalau nggak salah, 4 hari di Bekasi itu. Direkturnya masih Pak Dr. Heru Skoco saat itu. Orang enak beliau orangnya. Apa yang saya lakukan? Saya berangkat saya rakor. Padahal nanti itu acara pernikahan saya gitu. Ya saya biasa saja rakor. Sementara keluarga saya, maaf, acaranya hari Minggu tanggal 5 itu. Hari Sabtu itu keluarga besar saya sudah datang. Kakak saya yang suaminya konsul jenderal RI di Jeddah dari Arab Saudi juga sudah pulang ke Jakarta dan sudah tiba di Pekanbaru. Kiai-kiai juga pada datang sudah. Sehingga ada kiai yang ke kediaman saya ngekos lah, kontrak di Kota Pekanbaru. Itu nanya, "Loh, pengantinnya mana ini, kan besok acaranya?" Ya salah satu teman saya tuh nyampaikan, ajudan saya lah, "Beliau masih di Jakarta, rakor berangkat kemarinnya." "Loh, nanti kalau ada apa-apa bagaimana?" Tapi kan saya tadi sudah terlanjur berikrar bahwa saya mendahulukan tugas negara, keluarga akan saya belakangkan. Calon mertua saya sendiri bingung dia. Tapi saya sampaikan, "Pak, insya Allah pastikan di hari H saya akan datang untuk disandingkan dengan putri Bapak." Seperti itu. Nah, saya biasa di sana diskusi macam-macam gitu. Sampailah hitungan saya, acara kan di Jakarta di Bekasi itu, Jawa Barat. Selesainya itu kira-kira hari Senin. Saya sudah merencanakan akan minta izin sama Pak Direktur, "Pak, saya sudah hadir 3 hari di sini. Saya mohon izin sehari ini yang penutupan mungkin nggak bisa karena saya harus pulang untuk menghadiri resepsi saya." Nah, malam itu saya serahkan undangan saya. Jadi saya datang pertama, saya rakor biasa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Malam hari keempat lah saya serahkan ke beliau. Maunya ingin minta keringanan lah, saya mau pulang. Karena sudah 3 hari kan hadir, adil juga kan kalau saya minta keringanan lah dari pimpinan. Ternyata malam itu penutupan kan, alhamdulillah. Dan kemudian Pak Direktur pidato, saya nggak nyangka bahwa undangan saya ke beliau sebagai pemberitahuan dibacakan di hadapan peserta rakor. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata saudara kita dari Koordinator Wilayah Provinsi Riau, besok merupakan hari yang paling berbahagianya, ya akan resepsi pernikahannya. Kalau saya tahu ini sejak awal, saya akan pulangkan dia atau nggak usah berangkat karena itu hari pentingnya dia. Banyak orang terharu. Ada yang saya tahu, ada yang terisak salah satu pejabat eselon 3. Saya tidak usah sebut namanya, tapi ibu-ibu dia banyak sekali. Walhasil kemudian Pak Direktur bilang, "Maaf Pak Mali, saya tidak bisa hadir, tapi karena besok pagi jam 5 saya akan terbang ke Filipina." Dia mau ke Filipina saat itu. Tapi saya tunjuk pejabat eselon ini untuk hadir ke Riau, mendampingi Pak Mali menggantikan saya. Habis begitu Pak Direktur menghormati, luar biasa, berapresiasi. Dan setelah itu banyak kan, saya disalami teman-teman termasuk Ibu Dr. Tami Dewi, dan ada satu ibu menyalami bilang begini, "Kok bisa Pak Mali hadir di sini 3 hari biasa aja, nggak ada apa-apa, ternyata mau pesta pentingnya." Ya saya bilang, ada Pak Sudarsono yang dulu nguji saya itu, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan, Desember 5 bulan yang lalu yang nguji saya itu ada di situ. Nah, saya sampaikan, "Saya Bu terlanjur berikrar bahwa saya mendahulukan tugas negara, ya ini rakor dibanding kepentingan pribadi saya, walaupun itu pernikahan saya, resepsinya. Itu Bapak yang menolong, Pak Sudarsono rambut putih. Beliaulah yang menanyakan saya suruh milih negara atau milih kepentingan pribadi. Dan saya menyatakan memilih kepentingan negara." Jadi kesimpulannya adalah ucapan kita itu adalah doa, dan langit bisa menguji. Jadi ketika saya sampaikan saya memilih tugas negara saya dahulukan, tugas pribadi saya belakangkan, hanya 4 bulan lebih dites Allah Subhanahu wa Ta'ala, dites oleh langit lah bahasanya. Nah, itu di hari pesta pernikahan saya tinggalkan, sehingga hari ini
kalau ada orang undang saya pesta pernikahan apapun, dan kemudian saya hari-hari nggak bisa datang karena acara rakor atau apa ke Jakarta, orang maklum. Bahasa masyarakat biasanya begini, jangankan undangan kita, yang dia sendiri saja besok mau disandingkan masih di Jakarta. Jadi tadi ucapan kita itu bisa dites, ikrar kita pada siapapun itu bisa diuji, janji kita pada pihak manapun itu bisa ditagih. Ya kalau orang Islam kan juga inilah ahdakan mas'ula, janji juga akan dimintai pertanggungjawaban. Saya janji kan mendahulukan negara dibanding urusan keluarga, dan dites. Makanya Pak, kalau diperintah pun oleh Pak Direktur atau diminta ke Jakarta atau oleh pimpinan tertinggi kapanpun, saya menyatakan siap perintah. Tidak aduh Pak mau nyicil Pak Direktur, saya mau nikah, adik saya mau sunatan, itu nggak ada dalam kamus hidup saya itu. Perintah ke Jakarta urusannya PKH penting, rakor atau apa, saya berangkat. Nah, mungkin itu Ibu Rini Sumarno itu pernah sebelum menjadi Menteri Perdagangan di Menteri Perdagangan Perindustrian dan Perindak di era Presiden Megawati. Beliau dulu Presiden Direktur Astra. Ternyata terpilihnya juga hampir sama kayak saya. Saat itu mungkin Astra mengalami perubahan-perubahan. Ibu Rini mendaftarkan diri sebagai itu dan ditanya, mungkin ketika tes ya, ada orang sakit tabrakan, orang tabrakan tepi jalan, dan Anda lewat bersama suami Anda pakai sepeda motor, apa yang Anda lakukan? Jawaban Ibu Rini sederhana, saya akan turun, saya akan bawa orang sakit yang kecelakaan itu ke rumah sakit, dan suami Anda, orang bersama Anda, saya minta dengan hormat untuk pulang duluan pakai sepeda motor, saya akan nyusul nantinya, saya bawa pakai taksi orang yang sakit ini. Artinya apa? Ibu Rini adalah orang yang mendahulukan orang lain. Nah, Astra mencari orang seperti ini, artinya berarti orang ini kalau jadi presiden direktur, dia akan lebih mendahulukan kepentingan perusahaan dibanding kepentingan keluarganya. Atas alasan itulah she was finally appointed. Atas alasan itu beliau pun terpilih menjadi presidir atau presiden direktur Astra. Mungkin saya kepilih sebagai Polri juga karena jawaban itu. Saya mendahulukan tugas negara, tugas keluarga nomor 2 bagi saya. Sehingga I was finally selected and appointed. Saya pun mungkin terpilih gara-gara itu. Itu kan prinsip hidup. Nah, hari ini kan banyak orang berbeda. Ikrarnya demikian. Pas nanti ada keperluan negara memanggil untuk ini, mungkin duluan dia lari, melarikan diri, bikin banyak alasan lah. Yang keluarganya sakit lah, itu dan ini. Saya tidak ada. Kapanpun saya diminta, saya buktikan dalam perjalanan selanjutnya diminta oleh pimpinan kemanapun, insya Allah saya pasti laksanakan. Walaupun saya kadang meninggalkan istri sampai seminggu. Dulu nguji rekrutmen baru, seleksi pendamping baru di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kepulauan Banggai. Ya saya tinggalkan istri hampir 10 hari mungkin. Tapi itu risiko. Kan bisa saja kan teman Korwi yang dari Jawa Tengah mungkin yang lebih dekat ke sana. Tapi kan perintahnya kan ke saya. Ya sudah. Itu saya terbang di tengah asap yang tebal di Riau satu karena pas kebakaran hebat, hingga asap tebal, pesawat pun terbang itu banyak yang dibatalkan, naik dan turun, take off itu banyak yang batal. Alhamdulillah pas saya, ya Allah berkehendak, menunda 2 kali, kemudian maghrib bisa terbang sampai saya ke sana. Ya karena perintahnya tadi, tolong Pak Mali menguji sampai ke Sulawesi Tengah, Provinsi Sulteng saat itu. Ya saya berangkat. Sebenarnya bisa juga saya menyatakan keberatan. Kan ada Korwil Kalimantan sana Bu yang lebih dekat, atau Sulawesi Selatan bisa. Saya tidak bilang begitu. Siap perintah, saya akan terbang ke sana seperti itu. Itulah contoh-contoh bahwa ucapan kita itu adalah doa. Sama seperti orang berjanji pada siapapun itu. Kenapa harus diwajib patuhi? Karena itu ikrar. Makanya jangan banyak-banyak ikrar. Jangan banyak-banyak janji, karena apa? Nanti kita kerepotan sendiri. Ya banyak sih orang berjanji karena ingin jabatan apa, silakan saja. Walaupun dia tidak penuhi itu juga silakan, dia punya risiko. Tapi bagi saya, apa yang kita ucapkan itu selain menjadi doa, itu bisa diuji oleh langit. Karena saya pernah alami. Mungkin seperti itulah Mbak, kira-kira penjelasan dari yang kenapa doa itu
atau ucapan kita adalah doa yang bisa diuji oleh langit seperti itu. Jadi intinya sekarang itu ya Pak, kalau kita mengucapkan sesuatu itu kan doa. Jadi kita harus mengucapkan yang baik-baik gitu ya Pak. Yang baik-baik. Sama seperti orang marah pada anaknya, katakan, kamu nakal sekali, saya doakan kamu jadi orang kaya gitu. Nah mungkin doa itu 100 kali mengumpat, yang ke 100 kali diaminkan malaikat dengan izin Tuhan. Jadi kaya lah besok anaknya, karena dimakinya dengan begitu. Kan banyak orang karena maki kamu ini memang bebal atau anak apa, anak bodoh atau ini. Kan bodoh beneran, besok yang rugi siapa? Anak itu dan orang tuanya. Makanya makilah anak juga dengan baik, karena ucapan kita itu adalah doa yang langit bisa memuji, artinya bisa mengiyakan. Dan doakan kaya ya kaya, doakan sebaliknya mungkin sebaliknya seperti itu. Ini Pak, dalam kesempatan kali ini Bapak sudah menyampaikan hal-hal yang bermanfaat baik bagi saya ataupun pemirsa di rumah. Semoga itu bisa memberikan inspirasi. Demikian bincang-bincang kita kali ini Bapak. Terima kasih kami ucapkan atas waktunya. Pemirsa, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini bersama Bapak Korwil PKH Provinsi Riau. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.